Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi minggu lalu, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah mempelajari Kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Plante atau tumbuhan. Plante atau tumbuhan memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu eukariotik, berklorofil, dapat berfotosintesis, dan merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, plante atau tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh atau disebut dengan talopita, dan ada juga tumbuhan yang berpembuluh atau disebut dengan tracheopita. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh itu dibedakan menjadi dua, ada yang berspora dan ada yang berbiji. Tumbuhan yang berpembuluh dan berspora itu contohnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, sedangkan tumbuhan berpembuluh yang berbiji contohnya adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Kita pelajari mulai dari yang pertama, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta. Lumut atau bryophyta memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki klorofil, tidak berpembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya, akar, batang, dan daunnya tidak bisa dibedakan. Kemudian, memiliki spora dan hidup di tempat yang lembab. Ini adalah ciri-ciri dari lumut. Contoh dari lumut kita sering menjumpai di kehidupan sehari-hari, biasanya ada di tanah yang basah, tembok yang basah, atau tempat-tempat yang lembab. Contohnya ini adalah ada Marsanthia polymorpha atau lumut hati. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada lumut tanduk atau nama ilmiahnya Anthoceros sp. Kemudian yang paling sering kita jumpai adalah lumut daun. Contohnya adalah Musciel. Kemudian ada lumut daun yang lainnya, itu contohnya adalah Sphagnum sp. Ini contoh dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, kita sering sekali ya menjumpai tumbuhan-tumbuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan contoh dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki klorofil, kemudian berpembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak memiliki bunga dan biji, tetapi dia memiliki spora, daun yang muda menggulung. Nah, gambarnya seperti ini ya, daun yang masih muda dia akan menggulung. Nah, daun yang menghasilkan spora disebut sporofil, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut toprofil. Spora itu yang hitam-hitam, bintik-bintik hitam ini. Nah, karena dia daun ini menghasilkan spora, maka daun ini disebut dengan sporofil. Contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama ada paku pedang. Ini sering kita jumpai. Nama ilmiahnya Nephrolepis cordifolia. Kemudian ada paku kawat. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada paku tanduk rusa. Ini ya sering jadi hiasan taman, hiasan rumah, dan lain-lain. Kemudian ada semanggi air atau Marcella crenata. Kita juga sering menjumpai tumbuhan ini. Kemudian ada suplir atau nama ilmiahnya Andiantum
cuneatum, ini juga sering kita jumpai. Kemudian ada, yang paling sering ini adalah paku sejati. Ini sering sekali kita jumpai di tanah-tanah yang basah, di kebun-kebun, ini masih banyak. Nah, ini termasuk ke dalam tumbuhan paku. Selanjutnya adalah tumbuhan yang ketiga, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri-ciri tumbuhan berbiji antara lain memiliki klorofil, berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya akar, batang, dan daunnya bisa dibedakan. Memiliki bunga dan biji, tidak memiliki spora. Nah, tumbuhan berbiji ini dibedakan menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka atau nama lainnya gimnosperme. Ada yang biji tertutup atau nama lainnya angiosperme. Sekarang kita bahas apa bedanya antara berbiji terbuka dengan berbiji tertutup. Tumbuhan yang berbiji terbuka, nama lainnya gimnosperme, memiliki ciri-ciri yaitu buahnya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa strobilus. Batangnya besar dan berkambium, akarnya tunggang dan serabut. Daunnya hijau, sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan yang tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, ciri-cirinya adalah buahnya dibungkus oleh daun buah. Nah, jadi yang membedakan antara biji terbuka dengan biji tertutup adalah buahnya. Kalau yang biji terbuka itu tidak dibungkus, kalau yang biji tertutup dibungkus oleh daun buah. Kemudian, pembeda yang kedua adalah alat reproduksinya. Biji terbuka menggunakan strobilus, sedangkan yang berbiji tertutup menggunakan bunga. Nah, yang berbiji tertutup ini masih dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang tergolong monokotil, ada yang tergolong dikotil. Ini merupakan gambar dari strobilus. Kita sering menjumpai pada tanaman pinus. Ada bunganya. Nah, bunga pada tanaman pinus ini disebut dengan strobilus. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Ada tanaman melinjo. Ini ya, daunnya kaku, hijau, tebal. Ini yang merupakan ciri utama dari tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian contoh yang lain ada cicas rumpi atau pakis haji. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada pinus merkusi. Kita sering menyebutnya pinus. Ini ya, ada strobilusnya. Kalau melinjo ini strobilusnya yang ini. Kemudian ada cemara. Nah, gambarnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Angiosperme dibedakan menjadi dua, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil adalah sebagai berikut. Tumbuhan monokotil ciri-cirinya berkeping satu, akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, tulang daunnya sejajar atau melengkung, kelopak bunga kelipatan 3, dan pembuluh pengangkutnya tersebar. Sedangkan yang dikotil ciri-cirinya berkeping 2. Monokotil itu berkeping 1, dikotil berkeping 2. Kemudian akarnya tunggang, batangnya berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5, dan pembuluh pengangkutnya tersusun dalam lingkaran. Ini perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Sekarang saya perlihatkan contohnya. Contoh tumbuhan monokotil. Ada jagung. Nama ilmiahnya Zea mays. Kemudian ada padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Kemudian ada pisang. Kemudian ada kelapa. Ada nanas. Ini ya, salah ketik ya, ini nanas.
Kemudian ada salak. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Tugas 2 bab 2, gambarkan bagan klasifikasi tumbuhan. Gambarlah bagan berikut di kertas folio, kemudian difoto dan diupload atau dikirim melalui link yang sudah disediakan. Nah, ini ya, digambarkan ya. Bagannya seperti ini, digambarkan sama persis di folio. Kemudian ditulis, misalnya ini lumut, titik-titiknya diisi, nama ilmiahnya apa. Contohnya apa? Sebutkan 3. Tumbuhan paku, contohnya apa? Dan seterusnya sampai tumbuhan yang tergolong dikotil. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.